Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eti Rohayati, mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Fatwa DSN MUI bagi Manajemen Resiko Syariah. Berikut saya akan memaparkan poin-poin dari jurnal tersebut. Keberadaan bank syariah mengubah wajah dunia perbankan, menunjukkan bahwa konsep Islam sama sekali bukan sekedar ritual. Konsep Islam cukup luas dan ajarannya mencakup semua aspek muamalat yang menjadi bagian dari setiap gerak kehidupan manusia. Bank seperti perusahaan manapun yang melakukan bisnis apapun pasti menghadapi risiko. Risiko ini memiliki implikasi yang luas jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah fungsi praktisi perbankan dapat menilai dan mengelola semua risiko yang ada. Dalam hal ini diperlukan adanya manajemen risiko di mana dalam kegiatannya mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Nah, dari sistem manajemen risiko tidak hanya mengidentifikasi, tapi juga harus mengandung risiko dan pengaruhnya terhadap proyek. Hasilnya adalah apakah risiko itu dapat diterima atau tidak. Adapun faktor internal timbulnya risiko di sini meliputi kejadian yang berasal dari institusi seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur, dan lain sebagainya. Nah, risiko tersebut pada prinsipnya dapat dicegah, tetapi faktor eksternal berarti peristiwa yang mungkin tidak dapat dihindari oleh bank seperti misalnya bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global akibat dari efek domino. Metode dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian yang diterapkan itu adalah penelitian kepustakaan. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur sesuai dengan topik yang akan dibahas, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya, pentingnya atau urgensi Fatwa DSN MUI bagi manajemen risiko. Di sini bisa dilihat bahwa Fatwa DSN MUI bagi lembaga keuangan syariah itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman operasional dan produk-produk lembaga keuangan syariah. Kedua, sebagai dasar dan acuan untuk pengembangan produk. Ketiga, sebagai pedoman kesesuaian syariah, operasional, dan produk lembaga keuangan syariah. Yang keempat, sebagai pedoman dasar bagi Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kesesuaian syariah di LKS atau lembaga keuangan syariah yang diawasi. Oleh sebab itu, pembiayaan syariah dengan karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda dengan kredit konvensional, apalagi dengan variasi dan kekhasan mekanismenya, serta harus terhindar daripada unsur terlarang, terutama seperti riba. Maka dengan demikian menjadi pentinglah perumusan pedoman manajemen risiko berbasis syariah yang bebas dari unsur terlarang dalam muamalah. Menjadi langkah yang urgent agar dirumuskannya Fatwa DSN MUI yang substansinya mengenai pedoman manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah yang isinya dapat mencakup prinsip-prinsip dasar manajemen risiko berbasis syariah. Koridor syariah yang tidak boleh dilanggar dalam proses manajemen risiko termasuk rambu-rambu syariah dalam kegiatan scheduling, reconditioning, maupun restructuring. Unsur-unsur yang terlarang dipraktekkan dalam upaya manajemen risiko dan lain sebagainya. Kesimpulan dari isi jurnal tersebut yaitu bahwa Fatwa DSN MUI bagi manajemen risiko perbankan syariah ini sangat diperlukan agar praktek manajemen risiko jauh dari unsur gharor atau ketidakpastian, maisir, perjudian, riba atau bunga, dan ketidakadilan terhadap sesama dan sesuai syariat. Dan ketika manusia melakukan manajemen risiko dengan benar dan sempurna, berarti manusia telah berusaha melindungi kekayaan yang Tuhan bebankan padanya.
Atas dasar prinsip tersebut, pada tataran eksternal, penerapannya diwujudkan dengan mengelola risiko, baik itu risiko murni maupun risiko spekulatif. Dan ternyata ketika seseorang menangani risiko ini dengan baik, ia menerima petunjuk di jalan yang benar dengan pemahaman yang mendalam, di hatinya akan pentingnya manajemen risiko yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.